itu juga informasi satu ini karena lagi-lagi terjadi ini, Valen. Ini nih soal kecelakaan pemirsa yang kembali lagi terjadi di Gunung Rinjani. Jadi ada seorang pendaki asal Belanda jatuh di jalur pendakian dan mengalami cedera di sana. Tim SAR gabungan langsung melakukan evakuasi darurat dengan bantuan helikopter dari Bali. Nah, seorang pendaki ini dia warga negara Belanda, namanya Sarah Tamar van Houten. Ia terjatuh di jalur pendakian Pelawangan Sembalun menuju ke Danau Segara Anak. Nah, pada saat turun dari perjalanan summit hari Kamis pagi kemarin, jadi ada laporan kecelakaan yang diterima oleh Balai Taman Nasional Gunung Rinjani pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kemudian segera diinformasikan ke kantor SAR Mataram. Tim SAR kemudian berkoordinasi dengan kantor SAR Bali untuk mengerahkan helikopter. Nah, proses evakuasi melalui udara dimulai sekitar pukul 15:45 waktu Indonesia Tengah dan pendaki ini berhasil diterbangkan ke Bali pukul 16:41 waktu Indonesia Tengah. Korban akhirnya dirujuk ke rumah sakit di IMC Sanglah untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dan menurut SAR, lokasi insiden ini berada tidak jauh dari titik jatuhnya warga negara Swiss beberapa waktu lalu. Jadi pemirsa, pertanyaannya lantas seberapa rawan sebenarnya jalur pendakian Rinjani saat ini dan apa langkah pencegahan yang dilakukan? Kita akan berdialog langsung bersama dengan Kepala Kantor SAR Mataram, Muhammad Haryadi melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Haryadi. Pagi Pak Haryadi. Selamat pagi Mbak Mas. Baik, terima kasih telah bergabung Pak Haryadi. Kami ingin mohon diceritakan lagi, ini kemarin baru saja ada pendaki yang kecelakaan, ada lagi yang kecelakaan lagi, beruntun. Ini kalau yang terbaru, bagaimana sebenarnya kronologinya Pak Haryadi? Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya mengucapkan keprihatinan terkait dengan kejadian kondisi membahayakan manusia. Salah seorang WNA asal Belanda yang terjatuh di pendakian dari arah Pelawangan Sembalun menuju ke Danau Segara Anak. Pada pukul 14.00 kami menerima laporan dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani bahwa telah terjadi atau telah diketahui salah seorang pendaki yang melalui jalur Sembalun yang naik pada tanggal 16 Juli 2025 dan mengalami kecelakaan terjatuh di jalur Pelawangan Sembalun menuju ke Danau Segara Anak yang tidak jauh dari lokasi sehari sebelumnya terkait dengan WNA asal Swiss. Kalau untuk bicara masalah jalur Sembalun menuju Terawangan adalah akses melalui jalur yang sudah ada, jalur setapak pada intinya. Kami terkait dengan kondisi yang harus kami sampaikan di sini bahwa kondisi pada saat kejadian dilaporkan pada kondisi cuaca yang cerah. Pak Haryadi, maaf saya potong. Siap. Jadi Pak Haryadi, kalau dalam kurun waktu jeda 1 hari ya Pak, kalau tidak salah, itu bisa jatuh ada dua insiden. Apakah jalur itu yang berbahaya atau ada sesuatu yang jadi faktor eksternalnya? Mengapa di sana juga terjatuhnya? Yang pertama, para pendaki sebelum melaksanakan pendakian, dia teregistrasi di pos Taman Nasional atau di Resort Taman Nasional Sembalun. Secara pribadi yang bersangkutan sudah menyiapkan diri ya, dengan memahami terkait dengan situasi kondisi pendakian. Persiapan-persiapan tersebut dari segi kesehatan dan dari sisi kelengkapan pendaki yang harus disertai. Oke. Gitu, Mbak. Oke, Pak Haryadi, ini juga menjadi pertanyaan. Waktu kejadian yang pendaki asal Belanda itu seberapa cepat untuk kemudian dilakukan penanganan, dan informasinya kan bahkan itu menggunakan helikopter dari Bali, Bali Air ya kalau tidak salah. Dan kenapa pakainya dari Bali bukan yang dari Lombok? Apakah tidak ada atau seperti apa Pak?
Eh, Terkait dengan penanganan yang kami lakukan terkait dengan warga negara asal Belanda, kami kurang lebih 4 jam dari terima laporan dan berkoordinasi dengan pihak SGI atau Air Bali, dan kami juga berkoordinasi dengan Kepala Kantor SAR Denpasar terkait dengan pengerahan medis udara menggunakan heli milik SGI dari Air Bali. Terkait dengan pemilihan, bahwa kami juga menyampaikan bahwa di sini dari pihak pendaki juga disertai dengan asuransi. Untuk kondisi peralatan yang ada di dalam pesawat Air Bali, salah satu pilihan kami adalah helikopter disertai dengan tim atau komponen-komponen medis atau dokter. Oke. Pak Haryadi, jadi kalau misalnya ada asuransi dari pendaki, maka itu bisa dengan menggunakan helikopter yang lengkap dengan alat medisnya. Tapi kalau seandainya tidak ada asuransinya, apakah itu yang memperlambat evakuasi dilakukan dengan menggunakan helikopter misalnya? Kita kembalikan lagi, Mbak, terkait dengan pendaki tersebut, karena ini wisatawan mancanegara, ya, yang artinya setiap pelaksanaan kegiatan teman-teman dari pendaki, ya kita harapkan semua wisatawan mancanegara maupun lokal, kita harapkan dengan perlakuan yang sama. Oke, tapi kalau tidak ada asuransi berarti tetap bisa dievakuasi dan diselamatkan dengan menggunakan helikopter atau melalui udara gitu supaya cepat. Ya, salah satu pertimbangan kecepatan daripada terkait dengan proses administrasi yang dari pihak SGI, ya memang kita harus wajibkan dengan asuransi agar bisa lebih cepat untuk penanganannya. Oh, Baik. oke. Kalau begitu terima kasih atas konfirmasinya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Pak Haryadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.